Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Teknik 2, yaitu Bapak Insinyur Haji Juju Sumarjo, ST, MTIP, dan yang saya hormati teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Di sini saya mewakili kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu laporan termodinamika teknik 2 dengan tema bahan bakar dan pembakaran yang berstudi kasus, yaitu analisa bahan bakar terhadap pembakaran mesin bensin 4 langkah. Sebelum saya memaparkan hasil diskusi kelompok kami, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Laksono. Yang kedua, teman saya yaitu Dimas Nur Hidayat. Yang ketiga, teman saya yaitu Dwi Satria Wicaksono. Dan yang terakhir, teman saya yaitu Muhammad Arif Hidayat. Latar belakang. Bahan bakar merupakan sumber energi utama bagi transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Berdasarkan bentuknya, bahan bakar dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Energi dilepaskan melalui proses pembakaran. Karena keterbatasan dan dampak lingkungan dari bahan bakar fosil, kini dikembangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti biomasa, hidrogen, dan energi terbarukan. Pembakaran adalah reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan panas serta emisi seperti CO2 dan uap air. Pembakaran yang ideal bersifat efisien dan minim emisi. Namun sering terjadi pembakaran yang tidak sempurna akibat faktor seperti kurangnya oksigen atau pencampuran yang buruk. Ini menghasilkan polutan berbahaya seperti CO dan partikel halus. Oleh karena itu, pemahaman mekanisme pembakaran penting untuk mengembangkan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan serta mendukung pengurangan jejak karbon. Rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan bahan bakar prestasi mesin bensin, khususnya pada aspek daya poros, efisiensi volumetrik, dan efisiensi termal. Yang kedua, sejauh mana penggunaan bahan bakar memengaruhi tingkat emisi gas buang, terutama emisi karbon monoksida atau CO pada mesin bensin. Tujuan masalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan bakar terhadap prestasi mesin bensin, khususnya pada aspek daya poros, efisiensi volumetrik, dan efisiensi termal. Yang kedua, untuk menganalisis dampak penggunaan bahan bakar terhadap tingkat emisi gas buang, khususnya emisi karbon monoksida atau CO pada mesin bensin. Motor oto. Motor oto atau motor bensin ditemukan pada tahun 1876 oleh Otto dan menggunakan siklus 4 langkah, di mana satu langkah kerja dihasilkan dari 4 langkah piston. Motor ini bekerja dengan penyalaan busi dan menggunakan bahan bakar bensin. Berbeda dengan mesin diesel yang pembakaran bahan bakar melalui kompresi udara panas. Mesin Otto mencampurkan udara dan bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar. Proses pembakaran dalam siklus Otto terjadi pada volume konstan. Pencampuran bahan bakar dan udara dilakukan menggunakan karburator atau sistem injeksi. Dan saat ini, sebagian mesin modern menggunakan
injeksi langsung ke silinder untuk mengurangi emisi. Sistem EFI atau Electronic Fuel Injection pada mesin bertujuan untuk mencampur udara dan bahan bakar secara proporsional di luar silinder. Di sini ada gambar siklus Otto. Untuk keterangannya yaitu P adalah tekanan, V adalah volume spesifik, Q in adalah kalor yang masuk, Q out adalah kalor yang dibuang. Proses kerja mesin bensin 4 langkah. Yang pertama langkah hisap, yaitu dimulai saat piston bergerak dari TMA ke TMB yang menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder melalui katup hisap yang terbuka, sementara katup buang tertutup. Yang kedua langkah kompresi, yaitu terjadi saat piston kembali dari TMB ke TMA dengan kedua katup tertutup. Gerakan ini menekan campuran sehingga suhu dan tekanan meningkat, lalu dinyalakan oleh busi. Yang ketiga langkah usaha, yaitu menghasilkan tenaga saat pembakaran yang mendorong piston dari TMA ke TMB yang mengubah energi kimia menjadi energi gerak dengan kedua katup tetap tertutup. Yang terakhir langkah buang, yaitu terjadi saat piston bergerak dari TMB ke TMA dan katup buang terbuka untuk membuang gas sisa pembakaran keluar. Definisi bahan bakar. Bahan bakar adalah material yang dapat diubah menjadi energi melalui proses pembakaran atau oksidasi karena mengandung energi panas. Berdasarkan bentuknya, bahan bakar dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, bahan bakar padat, seperti kayu dan batu bara yang digunakan untuk menghasilkan uap dan energi. Yang kedua, bahan bakar cair, seperti bensin, minyak tanah, dan solar, yang umum dipakai dalam industri, transportasi, dan rumah tangga. Dan yang terakhir, bahan bakar gas, seperti gas alam, propana, dan butana. Dalam motor bakar, bahan bakar memiliki peran penting karena nilai kalorinya menentukan jumlah energi panas maksimum yang dapat dihasilkan. Saat ini, keterbatasan cadangan serta tingginya harga bensin menjadi tantangan utama dalam pemanfaatannya. Macam-macam bahan bakar bensin. Yang pertama, premium. Premium adalah bahan bakar cair yang memiliki RON 88 yang berasal dari hasil penyulingan minyak bumi. Terdiri dari senyawa hidrokarbon dan digunakan pada mesin pembakaran dalam, khususnya mesin bensin. Yang kedua, pertalit. Pertalit ini memiliki RON 90 dan merupakan produk Pertamina yang dihasilkan dengan tambahan zat aditif. Dibandingkan premium yang memiliki RON 88, pertalit menghasilkan pembakaran yang lebih baik dan cocok untuk kendaraan roda 2 hingga kendaraan MPV menengah atau sejenis mobil penumpang. Yang terakhir, Pertamax. Pertamax adalah bahan bakar dengan RON minimal 92 yang menghasilkan bahan bakar lebih sempurna tanpa residu. Dilengkapi dengan formula Pertatek, Pertamax dapat membantu menjaga kebersihan mesin, mencegah karat, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar sehingga dapat direkomendasikan untuk kendaraan modern. Di sini ada tabel jenis bahan bakar bensin dan angka oktannya. Definisi pembakaran. Pembakaran adalah reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan panas dan nyala, di mana panas tersebut diubah menjadi tenaga mekanis dalam mesin. Untuk memperoleh output maksimum, pengapian
harus terjadi sebelum piston mencapai TMA. Karena api memerlukan waktu untuk merambat, pengapian biasanya dinyatakan dalam derajat sudut engkol sebelum TMA. Jika penyalaan terlalu dekat dengan TMA, tekanan pembakaran berkurang dan dapat merusak mesin. Studi kasus. Penelitian ini menggunakan mesin bensin merek Enduro XL tipe Teki TD 110 sampai 115 cc dengan daya mesin 5 horsepower pada putaran maksimum yaitu 3.750 rpm. Pada penelitian ini, putaran yang diberikan sebesar 1.200 rpm sampai 2.400 rpm dan menggunakan cairan bahan bakar pertama. Untuk alat penelitiannya yaitu ada stopwatch, barometer, termometer, taknometer, multimeter, manometer, full gauge, dan beban. Prosedur penelitiannya yang pertama, menghidupkan mesin, mengatur putaran mesin, mengatur pembebanan, mengukur waktu pemakaian bahan bakar, dan terakhir, mengukur kebutuhan udara pada manometer. Untuk putaran konstan beban yang berubah-ubah, yang pertama, untuk beban konstan putaran yang divariasikan, yang kedua, mengukur temperatur udara, yang ketiga, mengukur tekanan udara, yang keempat, mengulangi prosedur 2 sampai 7 kali, dan yang terakhir, mematikan mesin. Data penelitian. Di sini ada 2 data penelitian. Yang pertama, data penelitian mesin bensin. Putaran mesin yaitu 2.200 rpm, jumlah silindernya yaitu 1, buah jumlah siklusnya yaitu 0,5, pembebanannya yaitu 1 kilogram, diameter orifice yaitu 12 mm, panjang lengannya yaitu 0,245 cm, waktu pemakaian bahan bakar yaitu 88,66 second, temperatur udaranya yaitu 20 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Volume bahan bakar atau FBB yaitu 8 ml, massa jenis bahan bakar atau raw bahan bakar yaitu 710 kg per meter, nilai karbon bahan bakar atau LHV yaitu 44.791 kJ per kilogram, tekanan udara ruang yaitu 740 mm, Hg-nya yaitu 98.658,55 PA. Data-data motor bensin. Daya maksimumnya yaitu 5 horsepower. Putaran mesin maksimumnya yaitu 3.750 rpm. Volume langkahnya yaitu 1,94 dikali 10⁻⁴ perbandingan kompresinya yaitu 9:1, perbedaan siklusnya yaitu 0,5. Hasil penelitian. Di sini mencari daya poros engkol. Dengan rumus tersebut menghasilkan daya poros engkol yaitu 553,33 watt.
Di sini mencari tekanan efektif udara rata-rata atau raw udara. Menggunakan rumus tersebut dan menghasilkan 155,60 kPa. Di sini mencari pemakaian bahan bakar. Dengan rumus tersebut menghasilkan 0,231 kilogram per jam. Di sini mencari pemakaian bahan bakar spesifik. Dengan rumus tersebut menghasilkan 0,417 kilogram per kilowatt jam. Di sini mencari debit aliran udara. Dengan rumus tersebut menghasilkan 0,000105 meter per second. Di sini mencari massa jenis udaranya. Dengan rumus tersebut menghasilkan 1,146 kilogram per meter. Di sini mencari laju aliran udara aktual atau M aktual. Dengan rumus tersebut menghasilkan 4,228 kilogram per jam. Di sini mencari laju aliran udara teoritis atau M ideal. Dengan rumus tersebut menghasilkan 14,67 kilogram per jam. Di sini mencari perbandingan udara dan bahan bakar atau AFR. Dengan rumus tersebut menghasilkan 18,33 kilogram udara per kilogram bahan bakar. Di sini mencari efisiensi volumetrik. Dengan rumus tersebut menghasilkan 28,821%. Di sini mencari efisiensi termal. Dengan rumus tersebut menghasilkan 19,228%. Hubungan torsi Newton meter dengan pemakaian bahan bakar Fc pada bahan bakar pertama dengan putaran konstan 200 2200 rpm. Di sini ada grafiknya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pemakaian bahan bakar mesin berbanding lurus dengan torsi. Semakin tinggi torsi, maka semakin meningkat pula pemakaian bahan bakar yang digunakan. Pada bahan bakar pertamax dengan torsi 2403 Nm, 4807 Nm, 7210 Nm, 9614 Nm, 12.017 Nm menghasilkan konsumsi bahan bakar sebesar 0,2306 kg per jam, 0,2867 kg per jam, 0,3162 kg per jam, dan 0,3580 maaf 0,3587 kg dan 0,4647 kg per jam. Kesimpulannya, semakin besar pembebanan yang diberikan, maka prestasi mesin yang dihasilkan semakin meningkat, di mana pemakaian bahan bakar pertamax sebesar 0,2306
kilogram per jam sampai 0,4647 kilogram per jam, menghasilkan efisiensi termal pada Pertamax sebesar 19.288% sampai 49.598%. Emisi gas buang yang dihasilkan Pertamax lebih besar, di mana nilai karbon monoksida pada bahan bakar Pertamax sebesar 10 ppm sampai 11 ppm. Ini referensi yang kita ambil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.